Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan, NIM 2101020018 dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan materi seputar pemrograman web, dan juga saya akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait dengan proyek saya, yaitu website Zapin, Zona Akademi Pembelajaran Interaktif Tanjung Pinang. Baik, untuk poin pertama dalam pemrograman web, itu kita harus tahu mengenai perangkat lunak dan perangkat keras apa saja yang kita butuhkan untuk pemrograman PHP. Untuk perangkat keras, pertama kita harus menyiapkan komputer atau laptop dengan spesifikasi minimal RAM 4 GB dan prosesor dual core. Kemudian untuk perangkat lunak, yang kita butuhkan pertama web server. Kita bisa menggunakan SAMPP, WAM atau LAM, tapi saya menggunakan SAMPP. Kemudian kita juga butuh editor code atau aplikasi yang kita gunakan untuk membuat kode program. Ini bisa Visual Studio Code, bisa Sublime Text, atau PHP Storm, dan saya menggunakan Visual Studio Code. Kemudian kita butuh browser untuk menampilkan tampilan website kita. Kita bisa menggunakan Google Chrome atau Firefox. Pada video kali ini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian untuk pola menjalankan kode atau project PHP kita, pertama kita simpan dulu folder project website kita di dalam folder htdocs, di dalam folder SAMPP. Kemudian untuk mengakses website kita bisa menggunakan link HTTP localhost, kemudian nama file yang ingin kita tampilkan, misalnya halaman login, maka login.php. Kemudian sintaks dasar PHP. Dasar PHP, pertama penulisan skrip PHP selalu menggunakan tag kurung sudut atau kurung siku dengan ujung lancip seperti ini. Kemudian tanda tanya PHP, kemudian tutup kembali dengan tanda tanya dan kurung sudut atau kurung siku seperti ini. Kemudian PHP selalu bersifat case sensitif pada variabel. Baik, selanjutnya kita akan mencoba membuat contoh program dari percabangan dan juga perulangan seperti ini ya kodenya ya. Dan juga di sini ada array fungsi. Untuk kode-kode ini saya sudah copy pastekan ke Visual Studio Code, jadi kita langsung saja praktekkan di Visual Studio Code. Baik, seperti yang saya jelaskan tadi, sebelum kita mulai menjalankan kode program kita untuk bahasa PHP, terlebih dahulu kita harus menyimpan folder project kita di htdocs. Sebelumnya saya sudah membuat folder project saya untuk video kali ini. Kemudian kita membuka SAMPP, htdocs, kemudian dan ini saya simpan foldernya dengan nama materi video pemrograman web. Kita buka. Nah, ini codingan-codingan yang akan kita bahas pada video kali ini. Saya sudah membukanya di Visual Studio Code. Maka untuk yang pertama kita bahas mengenai percabangan. Jadi pada contoh kode percabangan ini, pertama kita bikin dulu variabel nilai, kemudian kita tentukan nilainya berapa, inisiasi nilai, kemudian kita menggunakan jika nilai besar dari sama dengan 75, maka di sini kita akan manggil echo lulus. Tapi jika nilai yang kita masukkan kecil dari 75, maka tidak lulus. Maka kalau kita jalankan,
ke nilai seperti ini, karena kita tadi sudah memasukkan variabel nilai yaitu dengan nilainya 80, tapi jika kita masukkan dia kecil dari 75, misalnya 60, maka seharusnya yang akan tampil tidak lulus. Kita refresh, maka tidak lulus seperti ini. Selanjutnya kita bahas mengenai perulangan. Di sini saya sudah siapkan codingannya, contoh codingan. Kita menggunakan perulangan for. Kita tentukan dulu, inisiasikan dulu variabel i mulai dari 0. Jika i kecil dari 5, maka i nilainya akan terus bertambah tapi tidak akan melebihi dari 5. Kemudian kita panggil angka ke i, enter. Ini untuk supaya menampilkan barisnya dari atas ke bawah turun gitu ya. Maka kalau kita panggil perulangan.php ini, maka hasil yang muncul seperti ini. Dia tidak akan menampilkan angka sampai dengan 5 karena tidak boleh besar dari 5 ya. Maka harus kecil dari 5. Selanjutnya untuk array, kita bikin dulu variabel data yang sama dengan array. Kita tentukan apa saja yang ingin kita tampilkan. Di sini ada PHP, JavaScript, dan Python. Ini bukan teks yang ingin kita tampilkan. Kemudian for each variable data as item. Kemudian kita panggil item titik enter. Ini untuk menampilkan dia turun ke bawah seperti array tadi. Kalau kita jalankan, maka dia akan tampil seperti ini. Kemudian untuk function, di sini kita buat dulu function, yaitu nama functionnya salam. Kemudian kita bikin variable nama, kemudian return hello. Kita panggil lagi variable nama, kemudian kita tentukan apa yang ingin kita tampilkan. Misalnya kita panggil salam, variable namanya itu Budi, maka dia akan memunculkan halo Budi. Kalau kita bikin panggil fungsi, ya dia muncul sesuai dengan apa nama yang kita buat tadi, yaitu halo Budi. Kemudian pada pemrograman PHP juga terdapat get dan post, di mana get ini berfungsi untuk mengambil data melalui URL dan post berfungsi untuk mengirim data melalui form. Ini contoh dari kode program post dan get. Selanjutnya pengolahan data dan proses upload dan download. Untuk pengolahan data menggunakan array, fungsi, dan percobaan untuk memproses data. Dan saya sudah menyiapkan codingan untuk upload dan juga download, dan codingan ini akan kita coba di Visual Studio Code. Baik, ini contoh codingan upload dan download. Sebelum kita mengupload file, terlebih dahulu kita harus menyiapkan sebuah folder dengan nama upload pada folder project kita, dan dalam folder project kita harus membuat folder yang dengan nama upload. Nah, ini contoh codingan upload, di mana jika iset file, kemudian di sini kita panggil variable file, dan kita lakukan di sini upload file, maka akan muncul file berhasil diupload. Kemudian kita download file. Seharusnya file begitu kita buka halaman upload dan download, maka dia akan download file dengan nama file.txt.
Maka kita coba kita buka. Kita download. Ya, dia langsung mendownload file txt. Selanjutnya kita masuk pada PHP dengan OOP. Kemudian konsep OOP terdapat kelas, objek, properti, dan metode, di mana ini juga terdapat pada pemrograman berorientasi objek. Dan saya sudah siapkan contoh codingan untuk OOP, di mana di sini terdapat kelas mahasiswa, juga terdapat objek yaitu nama, name, dan function. Maka kita langsung praktekkan ke Visual Studio Code. Pada konsep OOP, di sini pertama kita membuat kelas mahasiswa terlebih dahulu. Kemudian pada kelas mahasiswa terdapat atribut nama dan juga name. Kemudian kita bikin function dengan nama function construct. Kemudian kita panggil lagi atribut nama dan name ini. Kemudian kita bikin this nama, panggil atribut nama. Nama pada baris kurung besar dari ini berarti sebuah objek. Begitu juga dengan name. Name merupakan objek dari atribut name. Kemudian kita bikin lagi function info, return nama, this nama, name, this name. Kemudian di sini kita memanggil variabel mahasiswa Budi 12345. Name-nya adalah 12345 dan namanya adalah Budi. Kemudian kita panggil echo mahasiswa info, maka hasilnya muncul seperti ini. Nama, Budi, name 12345. Selanjutnya koneksi database pada pemrograman PHP. Untuk konsepnya pertama, database MySQL digunakan untuk menyimpan data. Kemudian menggunakan MySQL atau PDO untuk komunikasi dengan database. Contoh kode program untuk koneksi database, di sini kita menggunakan variabel con new, dan di sini kita panggil, karena kita menggunakan server lokal maka localhost root, dan di sini biasanya password, tapi ini karena kita tidak menggunakan password jadi kita tidak perlu mengisi. Kemudian nama database. Kemudian kita di sini buat kondisi jika koneksi error, maka dia akan menampilkan koneksi gagal. Tapi jika koneksi berhasil, maka akan tampil koneksi berhasil. Kita akan menjalankan contoh kode program yang menggunakan koneksi database pada project Zapin saya yang menggunakan framework CodeIgniter 4. Untuk koneksi database-nya terdapat pada folder app, kemudian config, dan pada file database. Maka sepertinya codingan untuk koneksi database. Kurang lebih sama saja seperti codingan yang pada PPT tadi, di mana kita isi di sini hostname, localhost, username, root, kemudian password kosongkan karena tidak menggunakan password. Kemudian nama database Zapin. Ini sesuai dengan nama database yang kita buat pada PHP MyAdmin. Nah, ini adalah database untuk Zapin, yaitu DB Zapin. Namanya sesuai dengan codingan tadi. Terdapat tabel class member, class tags, employee class. Employee class ini sebenarnya tidak dipakai, jadi yang dipakai class member, class tag, submission, dan juga user. Karena saya menggunakan framework CodeIgniter 4, maka cara untuk menjalankannya berbeda seperti cara untuk menjalankan project PHP pada umumnya.
terlebih dahulu kita harus membuka Git base yang sesuai dengan direktori pada project kita, yaitu saya taruh di sini folder saya berada pada folder C, SMPP, htdocs, dan nama foldernya Zapin MPC. Jadi terlebih dahulu kita harus mengetikkan kode php spark search untuk membuka project kita. Maka jika berhasil dia akan tampil seperti ini, memberikan link http localhost 8080. Inilah yang akan kita buka nantinya di browser kita. Kita paste di sini. Nah, project kita sudah berhasil dibuka. Kali ini karena juga terhubung dengan database kita tadi, yaitu db Zapin. Maka kalau kita melakukan login harusnya sudah bisa. Ya, seperti ini. Selanjutnya penggunaan framework. Untuk menggunakan framework, pertama kita harus melakukan instalasi menggunakan Composer. Kemudian contoh framework apa saja, yaitu terdapat Laravel atau Coordinator. Pada project Zapin saya menggunakan framework Coordinator. Kemudian komponen utama yang nantinya akan banyak diolah atau banyak diubah-ubah pada project kita pada Coordinator ini, ada 4 komponen, yaitu routing, controller, model, dan view. Di mana routing berfungsi untuk mengatur alur URL ke controller. Pada controller, logika utama aplikasi. Model, komunikasi dengan database. View, untuk menampilkan hasil kepada pengguna. Ini contoh dari codingan routing. Ini contoh dari codingan controller. Dan ini contoh dari codingan view, di mana view ini hanya berisi codingan HTML yang ingin kita tampilkan pada web kita. Nah, sekarang saya sudah berada pada codingan dari folder project saya. Nah, di manakah letak dari routing, model, view, dan juga controller tersebut. Jadi terlebih dahulu pertama kita buka model. Nah, model ini fungsinya jika pada project web kita menggunakan database, maka disinilah kita akan mengolah model, dan ya, di model ini juga kita akan buat database dan sebagainya apabila pada project kita terdapat interaksi data. Kemudian kita buka di manakah kita mengatur routingnya. Nah, routingnya terdapat pada file routes yang ada di dalam folder config. Nah, ini saya sudah membuat banyak routing untuk aplikasi saya. Routing ini adalah jalur yang akan ditampilkan untuk website saya. Di sini ada contoh satu routing. Baik, pada baris pertama, ketika coordinator membuat jalur dengan metode request get, maka dia akan mengarahkan ke alamat slash atau slash ini route, mengarahkan ke controller page dengan metode index. Nah, kita cari di manakah page ini berada. Maka page ini berada pada controller, folder controller, page. Nah, kita cari metode index. Nah, dia akan ini di sini kita bisa lihat terdapat kelas page. Page ini controllernya. Kemudian metode index. Maka dia akan menampilkan halaman page login. Maka kita coba buka pada folder project saya
atau tampilan proyek saya. Nah, halaman pertama muncul adalah halaman login. Tapi jika isi dari method index ini kita rubah, kita ganti dengan echo misalnya hello world, maka yang akan tampil harusnya hello world. Ya, seperti ini. Kita kembalikan saja. Nah, selanjutnya kita akan buka di manakah page login ini atau login ini berada, yaitu berada pada folder view. Nah, view itu terletak di sini, masih berada dalam satu folder app. Maka kita cari page. Nah, ini halaman loginnya. Maka inilah codingan untuk atau tampilan front end HTML untuk halaman login. Jika ini dihapus atau diisi dengan hello world seperti tadi, maka yang tampil juga hello world. Selanjutnya, model pada Cogniter. Model adalah komponen utama untuk berinteraksi dengan database, yang seperti yang saya bilang tadi. Kemudian semua logika terkait operasi database seperti query SQL diletakkan dalam model untuk memisahkan logika database dari controller. Kemudian model memanfaatkan fungsi bawaan Cogniter seperti get, insert, update, dan delete untuk mempermudah akses data. Kemudian konsep JSON. Penggunaan JSON adalah untuk pertukaran data antar sistem. Nah, ini contoh codingan dari JSON, di mana kita pertama membuat variabel data array, kemudian isinya nama sama dengan besar dari Budi, umur sama dengan besar dari 20. Kemudian tampil echo JSON encode variabel data. Selanjutnya, konsep web service. Web service ini adalah sebuah layanan yang menyediakan data atau fungsi melalui protokol HTTP. Nah, ini contoh perwarupa dari web service, di mana header tipe konten application/JSON, dan tampil echo JSON, status, sukses, dan menampilkan pesan data tersedia. Kemudian konsep CRUD atau create, read, update, dan delete. Ini contoh dari create. Di sini kita akan membuat atribut atau data pada tabel mahasiswa. Nah, ini contoh codingannya. Variabel SQL, tambahkan data ke tabel mahasiswa. Nah, apa yang ingin tambahkan? Di sini variabel nama name atau atribut nama name, kemudian dengan nilai. Nama adalah Budi, name 12345. Kemudian $con query SQL. Dan ini contoh codingan dari read atau membaca data. Pertama, di sini select atau milih dari tabel mahasiswa atau semua data dari tabel mahasiswa. Result con query SQL. Kemudian akan menampilkan nama, kemudian name, selanjutnya update atau mengubah data. Di sini contoh codingannya SQL, kita lakukan update pada tabel mahasiswa. Kemudian kita setting nama Andi, nama awalnya, di mana name 12345. Kemudian jika query true, maka tampil data berhasil diubah. Dan delete
from tabel mahasiswa di mana NIM 12345 jika query true atau benar akan tampil data berhasil dihapus. Kemudian selanjutnya kita masuk konsep token. Definisi dari token adalah string unik yang digunakan untuk autentikasi, dan JSON Web Token yang paling sering digunakan untuk konsep token. Nah, ini contoh codingan implementasinya. Dan variable token adalah bin 2 hex, ini adalah kode token. Kemudian random underscore byte 16 echo atau menampilkan token variable token. Baik, selanjutnya di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya dan teman-teman kelompok saya buat, yaitu Web Zapin. Ini untuk halaman daftar pada web kami. Dikarenakan saya sudah membuat akun sebelumnya, atau di sini kita bikin akun baru saja. Misalnya Egi Mursalas, dan password Egi Mursalas, email Egi Mursalas 123@gmail.com, password 123. Di sini kita pilih peran pegawai dan pengajar. Kenapa harus pegawai dan pengajar? Karena tujuan dari Web Zapin ini dibuat untuk sebagai platform e-learning untuk pelatihan pegawai yang ada di Kota Tanjung Pinang. Contohnya saja kita bikin di sini sebagai pengajar. Di sini sandi keamanan, penyampaian keamanan. Yang kita buat di sini. Kita buat login terlebih dahulu. Lagi. Masuk. Nah, karena belum ada kelas yang dibuat, maka si pengajar harus buat kelas terlebih dahulu. Misalnya kelasnya misalnya IPS. Misalnya kelasnya video belajar atau deskripsi kelas materi seputar buat. Nah, kode kelas inilah yang nanti akan dibagikan ke pegawai. Kita kembali ke halaman beranda. Nah, kelas sudah muncul. Pada halaman detail kelas terdapat informasi anggota, tugas kelas karena belum ada tugas, dan juga terdapat form untuk buat tugas. Kita langsung saja kita buat tugas, misalnya tugas buat video belajar Anda. Saja. Nah, ini kita harus memilih file atau panduan, misalnya ini saja yang kita masukkan. Maka tugas kelas sudah ada. Di sini ini untuk halaman dari detail tugas. Di sini tampak instruksi tugasnya apa, kemudian deskripsinya. Kemudian juga bisa melakukan edit tugas. Misalnya kita ubah di sini simple aja. Oke, perbarui tugas. Maka
tugas sudah diperbarui. Selanjutnya kita coba ke akun sebelumnya pengajar juga bisa bergabung kelas. Jadi pada satu kelas bisa terdapat lebih dari satu pengajar. Kemudian kita coba, kita login saja. Saya login sebagai sebagai Sapitra, karena Sapitra di sini sudah dibuatkan akun sebagai pegawai. Nah, sebelumnya Sapitra telah dibuatkan akun dan juga telah masuk kelas. Maka apa saja yang bisa diakses oleh pegawai, dia bisa gabung kelas, juga bisa melihat halaman profil, dan nah ini tampilan jika terdapat beberapa anggota kelas. Kemudian dapat informasi detail kelas. Di sini si pegawai bisa mengunduh instruksi atau file yang diupload oleh pengajar. Latar belakang dari aplikasi ini, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, aplikasi ini dibuat untuk sebagai platform e-learning pelatihan pegawai yang ada di kota Tanjung Pinang. Baik, ini adalah flowchart dari aplikasi kami, yaitu pertama, user mulai langsung mengakses halaman pendaftaran. Kemudian user menginput username, email, password, kemudian juga milih role, kemudian pilih pertanyaan keamanan. Kemudian sistem memilih apakah atau membaca apakah dia mendaftar sebagai pengajar atau pegawai. Jika iya dia mendaftar sebagai pengajar, maka menyimpan data sebagai pengajar. Dan jika tidak, maka dia akan menyimpan data sebagai pegawai. Kemudian setelah selesai mengakses halaman pendaftaran, user bisa mengakses halaman login, langsung dibawa ke halaman login. Kemudian tampil halaman login. Pada halaman login, user menginput username, email, dan password. Kemudian sistem akan mengecek apakah akun sudah terdaftar. Jika iya, maka dia akan mengecek role kembali. Jika role yang dicek adalah role pegawai, maka dia akan tampil ke dashboard pegawai. Jika role pengajar, maka dia akan tampil dibawa ke dashboard pengajar. Tapi jika akun tidak terdaftar, maka sistem akan bawa kembali user ke halaman pendaftaran untuk melakukan pendaftaran ulang atau membuat akun jika belum punya akun. Kita lihat terlebih dahulu jika sebagai role pegawai apa saja yang akan muncul. Di sini user bisa melihat halaman dashboard pegawai. Pada halaman dashboard pegawai terdapat halaman profil, fitur gabung kelas, dan juga logout pada halaman profil. Jika user mengklik logout, maka kembali ke halaman login. Jika user membuka halaman gabung kelas, user harus memasukkan kode kelas, kemudian menginput juga halaman. Sistem akan menampilkan halaman detail kelas sebagai output. Kemudian user akan melihat halaman detail tugas, dan juga bisa melakukan kirim tugas, dan akan kembali lagi ke halaman detail tugas. Nah, untuk dashboard pengajar atau role pengajar, apa saja yang bisa dilakukan pengajar? Pengajar di sini bisa membuka halaman profil dan juga melakukan logout dan juga melakukan gabung kelas. Nah, ini yang pertama, pengajar buat kelas terlebih dahulu. Pada buat kelas, pengajar harus input nama kelas, deskripsi kelas, kemudian outputnya menampilkan halaman detail kelas. Kemudian pengajar juga bisa membuka halaman buat tugas, kemudian harus input nama tugas, deskripsi tugas, dan juga menampilkan lampiran.
Kemudian akan dibawa ke halaman detail tugas. Pada halaman detail tugas, pengajar harus menginput nilai tugas jika pegawai sudah mengirimkan tugas. Jika sudah ada tugas yang dikirimkan oleh pegawai. Kemudian sistem akan menampilkan kembali halaman detail kelas. Kemudian kembali ke halaman buat kelas. Bisa kembali ke halaman buat tugas, atau dari sini juga bisa kembali ke halaman dashboard pengajar. Nah, itu saja untuk flowchart dari aplikasi kami. Kemudian untuk struktur database, ini nama databasenya adalah DB Zapin. Kemudian tabel-tabel yang terdapat pada database kami ada tabel class member, class task, submission, dan user. Employee class tidak dipakai. Nah, tabel kelas ini apa saja? Terdapat atribut atau variabel atau fitur ID, class name, class description, pengajar ID, dan class code. Class code untuk kode kelas. Nah, ini class description bisa jam atau informasi lainnya, kemudian nama kelas, kemudian ID. Kemudian untuk class member ini berfungsi untuk menyimpan data anggota-anggota yang bergabung pada kelas. Kalau untuk kelas tadi untuk menyimpan informasi dari kelas-kelas yang dibawa oleh pengajar. Nah, pada tabel class member ini terdapat variabel ID, class ID, pegawai ID, joined at atau waktu dia bergabung, kemudian role. Kemudian pada class task atau tugas kelas terdapat variabel ID, task name, task description, class ID, created at, dan kemudian attachment path. Kemudian pada tabel submission terdapat variabel ID, task ID, employee ID, kemudian submission path, kemudian submitted at, dan grade. Grade ini berfungsi untuk nilai yang diberikan oleh pengajar. Kemudian submitted at ini untuk waktu kapan si pegawai mengirim tugas. Kemudian user, tabel user. Di sini untuk menyimpan informasi data dari pengguna Zapin, bisa pegawai dan pengajar. Pada tabel user terdapat variabel ID, username, email, password, kemudian created at atau tanggal kelas dibuat, kemudian reset token, token expiry, security question, security answer, dan juga role. Saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.